Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 427. Segera. Hanya 2 atau 3 menit berlalu dalam sekejap. Nona Gu sudah bersiap. Sekarang dia akan melakukan apa yang dikatakan Ye Tianzong dan segera bersiap. Di depan meja, dekat pintu, adalah tempat Ye Tianzong biasanya mengunjungi dokter untuk berkonsultasi. Ye Tianzong tidak ragu-ragu dan pergi duduk. Orang lain memandangnya dengan wajah geli. Pasien ini tidak melakukannya, dan dia cukup mampu berpura-pura. Semua makhluk hidup itu beragam. Kecuali Ren Dongguo, tidak ada yang percaya bahwa Ye Tianzong dapat membalikkan keadaan. Paling-paling, seperti Ren Yurou dan Nona Gu. Mungkin, dia telah memikirkan cara untuk mundur agar bisa maju. Menemui dokter tidak mungkin, dan dia harus menggunakan metode lain sebagai gantinya. Waktu habis. Harus menonton 5 menit terakhir, setelah waktunya habis. Zhang Chunqin adalah yang paling bersemangat dan langsung berteriak dan berdiri. Su Tiantian dan Xiao Mei segera berdiri. Huan, sebaliknya, merasa ada yang tidak beres. Dia berjalan bersama Ren Yurou, masih ingin mencoba yang terbaik, dan berkata dengan suara rendah, Tianzong, masalahnya sudah sampai pada titik ini, kamu pasti kalah. Saya punya cara, atau... Ayo, masuk. Tuan Ye memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan bijaksana. Dia mengenakan biaya konsultasi berdasarkan keadaan keluarga mereka. Dibandingkan dengan harga setinggi langit di klinik Tianjin siang sebelumnya, tempat ini jauh lebih hemat biaya. Dan Anda semua sudah melihat keterampilan medisnya, jadi saya jamin obatnya akan menyembuhkan penyakit dan tidak akan ada masalah. Tentu saja, kita tetap harus mengikuti aturan, berbaris dengan baik, dan jangan main-main. Ren Yurou tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba terdengar tawa hangat Dong Tua dari luar rumah, dia terlihat sangat sibuk dan menyapa semua orang dengan antusias. Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah waktu, saat itu sudah jam 9, tepat. Direktur tua ini sangat tepat waktu dalam melakukan sesuatu. Meskipun aku tahu dia bekerja keras karena menginginkan sesuatu dariku, setidaknya dia tidak berdebat denganku terlalu terbuka. Dan dengan kedatangan mereka, terlihat jelas bahwa rencananya berhasil. Hah? Apa yang terjadi di luar? Rasanya ada banyak orang di sini, dan dari yang saya dengar, maksud Anda mereka ada di sini untuk menemui dokter. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya? Menyadari situasi ini, Su Tiantian dan Xiao Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tanpa sadar, dia ingin keluar dan menonton, tetapi dia dihentikan oleh Ye Tianzong. Dia berdiri dan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, ayo keluar dan menonton bersama. Bagaimanapun, waktunya tepat, kamu hanya bisa mengawasi saja. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong, Su Tiantian dan yang lainnya merasa sedikit tidak enak di hati mereka. Di sisi lain, Ren Yurou dan Huan saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Jelas, ini sudah diatur oleh Ye Tianzong sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu di mana orang-orang ini ditemukan, setidaknya itu bisa memberi mereka harapan. Ye Tianzong tidak pernah mengecewakan siapapun sebelumnya, dan saya harap kali ini tidak terkecuali. Ya, ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Sayang, ayo pergi. Ini waktu yang tepat, dan Tianzong tidak melanggar perjanjian, jadi kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, kan? Ayo, kita keluar bersama dan melihat bagaimana Tianzong beroperasi. Ren Dongguo sangat bersemangat ketika mendengar suara Lao Dong, sepertinya ini bukan karena rencana Ye Tianzong yang salah, tetapi karena dia harus bergegas keluar di saat-saat terakhir dan menekan terlebih dahulu lalu meningkatkannya, mungkin segalanya bisa berjalan lebih lancar. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Zhang Chunqin, yang masih linglung, dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Keterampilan medis macam apa yang dimiliki si idiot ini? Terlebih lagi, setelah mempromosikannya begitu lama, bahkan tidak ada yang datang untuk memberi selamat atas pembukaannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal semacam ini. Tidak, aku harus keluar dan melihat-lihat. Apapun yang terjadi, aku harus menceraikan si bodoh dan putriku hari ini. Aku tidak akan pernah mengizinkan menantu seperti itu di keluargaku. Menantu laki-lakiku pasti ada di antara orang-orang itu. Long Feng, sama seperti kakak laki-laki tertua Yurou, terdengar seperti dia adalah CEO besar di Asia.
Orang seperti ini kaya dan berkuasa. Kuncinya adalah, dia juga tampan. Aku harus membiarkan dia menjadi menantuku. Meskipun 18 tahun yang lalu, saya tidak peduli dengan hidup atau matinya, itu sudah lama sekali, jadi saya tidak boleh terlalu picik. Jika saya tidak memiliki keberanian, bagaimana saya bisa melakukan hal-hal besar? Pikirkan ini. Zhang Chunqin merasa percaya diri. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa Ye Tianzong memiliki kemampuan seperti ini. Bahkan jika memang ada pasien, mereka hanya berpasangan dan bertiga. Sungguh tidak masuk akal jika ingin memiliki pengaruh lebih dari Tianjin Xiang dan bahkan mengejar yang lain. Dalam hal omset, bagaimana toko berumur 200 tahun bisa dibandingkan dengan orang bodoh ini? Pergi saja, apa yang aku takutkan? Dongguo, aku tahu kamu dan si bodoh ini semakin dekat akhir-akhir ini, dan hubungan kalian cukup baik. Tapi jangan lupa, kamu suami siapa, kamu di rumah siapa? Dia. Bisakah beberapa pasien membalikkan keadaan? Haha. Zhang Chunqin. Setelah selesai berbicara, dia bahkan lebih mendesak daripada Ren Dongguo, dia menyeretnya dan berjalan langsung menuju pintu. Ketiga saudara perempuan Su Tiantian mengikuti dari belakang. Ren Yurou adalah orang yang relatif tenang, tapi dia juga sangat bersemangat saat ini, berjalan cepat menuju pintu dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Ye Tianzong mengikuti. Sebagai klien, dia tenang dan tenang tanpa rasa panik. Tuan Ye, saya minta maaf. Pada saat ini, Gu maju ke depan, kepalanya menunduk, wajahnya penuh rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Saya bilang saya bisa mengatasinya, dan saya bisa mengatasinya. Saya hanya ingin orang lain tidak menanyai saya. Jika itu orang luar, saya tidak akan terlalu peduli. Tetapi jika Anda salah satu dari Anda setidaknya harus menganggap saya sebagai orang yang bertanggung jawab dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung saya daripada menanyai saya. Tetapi, Nona Gu, saya belum pernah menemui pasien ini, bagaimana Anda tahu bahwa Anda salah? Bagaimana jika, Tuan kamu? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Gu merasa lebih malu, menekankan nada suaranya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saya mendengar suara orang-orang di luar, saya tahu bahwa saya telah mengecewakan Anda. Anda telah mengatur pasien, dan jumlahnya pasien ada banyak sekali, jadi Anda pasti menang hari ini. Anda tidak hanya tidak akan menceraikan Nona Ren, tetapi Anda juga akan menghentikan pembicaraan Su Tiantian dan yang lainnya setelah Anda memenangkan taruhan. Oleh karena itu, saya masih ingin meminta maaf lagi. Saya harap Anda mengabaikan dendam masa lalu dan memberi saya kesempatan lagi. Saya akan mengikuti Anda selamanya di masa depan. Jika ada waktu lain, saya akan pergi sendiri dan tidak akan membiarkan Anda. Saya hanya ingin belajar keterampilan medis agar bisa membantu dunia di masa depan, itu saja. Petik 2. Hahaha. Ye Tianzong tertawa. Tidak terlalu serius. Lagi pula, bahkan istri dan ibu mertuanya pun meragukannya, apalagi orang luar. Namun kesetiaan yang diungkapkan kini mengejutkan Ye Tianzong. Terlihat bahwa ia sangat bersemangat untuk mempelajari keterampilan kedokteran, mungkin karena cacat tersebut pernah menimbulkan bayangan psikologis yang sangat besar baginya, dan kini ia berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya. Itulah masalahnya. Selama dia bisa melakukan pekerjaannya sebagai perawat dengan baik, segalanya tidak menjadi masalah. Tanpa banyak bicara, mereka berdua mengikuti dan berjalan keluar. Saat dia berjalan ke pintu, dia mendengar teriakan kaget Su Tiantian, benarkah? Orang-orang ini semua adalah pasien. Apakah mereka semua di sini untuk menemui Ye Tianzong untuk perawatan? Sekilas, kerumunan orang, luar dan dalam, semua orang adalah manusia. Dilihat secara kasar, pasti ada ratusan orang, dan lokasi lalu lintas serta jalan raya di luar sudah dipenuhi orang. Dan sutradara tua ini melakukan banyak hal dengan sangat sopan. Dia tidak hanya membawa semua pasien ini, tetapi dia tidak membawa siapapun bersamanya, tetapi dia juga mampu menjaga ketertiban dengan tertib tanpa rasa panik. Terlebih lagi, saya tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menemui dokter. Oleh karena itu, semua kendaraan yang lewat berhenti, menunggu mereka mengantri untuk berobat, bahkan menarik mereka untuk datang dan menonton. Klinik macam apa ini? Apakah dokter-dokter di klinik itu hebat sekali? Semua orang datang ke sini karena reputasinya. Bahkan klinik Tianjin Xiang, yang baru ditutup beberapa hari yang lalu, tidak mengalami situasi seperti ini ketika berada pada puncaknya. Ye Tianzong mengingat dengan hati-hati bahwa pada malam ketika klinik Tianjin Xiang ditutup,
paling banyak hanya ada 40 atau 50 orang. Saat ini, ada ratusan orang, dan bahkan orang yang lewat, hampir lebih dari 150 orang. Ye Tianzong, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk ini. Sementara Su Tiantian terkejut dengan hal ini, Xiao Mei di sampingnya sangat bijaksana dan memiliki pertimbangannya sendiri. Ketika semua orang dalam keadaan linglung, dia angkat bicara, menatap Ye Tianzong, dan tersenyum dingin. Dengan begitu banyak orang, meskipun biayanya 50 yuan per orang, ditambah kotak makan siang, biayanya puluhan ribu, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Apakah kamu memintanya kepada Yurou, atau kamu diam-diam mencurinya dari rumah? Kata-kata ini segera membuat semua orang tiba-tiba sadar. Kecuali Ren Dongguo dan Nona Gu, semua orang merasakan sesuatu yang mencurigakan semakin mereka memikirkannya, dan kata-kata Xiao Mei membuat semua orang merasa semakin masuk akal. Zhang Chunqin, yang awalnya tidak mempercayai Ye Tianzong, segera dia tegang dan berteriak, "Hei Ye Tianzong, kamu sebenarnya mengundang begitu banyak tambahan. Berapa biayanya? Jika itu uangmu sendiri, maka aku tidak peduli. Tapi kamu pasti telah mengambil uang ini dari kami, tidak heran kamu begitu tenang tadi, ternyata itu rencana yang kotor, bukankah menurutmu aku akan menghajarmu sampai mati?" Kalau soal kegembiraan, Chunqin ini akan bergegas. Namun, Ren Dongguo menghentikannya tepat waktu dan berteriak, "Sayang, kenapa kamu terburu-buru? Saya tidak tahu seperti apa masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Apalagi yang ingin kukatakan?" Zhang Chunqin meraung, amarahnya masih tersisa. Su Tiantian dan Xiao Mei mengikutinya. Ren Yurou dan Huan Huan juga merasa bahwa memang seharusnya demikian. Tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Ye Tianzong, lagi pula, ada terlalu banyak orang dan mereka menghabiskan banyak uang. Mengapa repot-repot? Bab 428. Tianzong, dari mana uang ini berasal? Ren Yurou bertanya. Dan Huan Huan juga berkata, "Tuan Ye, Anda menyelamatkan kami, saya sangat berterima kasih. Namun, sekarang Tiantian dan Xiao Mei membalas Anda dengan kebencian, yang sungguh tidak bisa dibenarkan. Tentu saja, titik awalnya juga untuk kebaikan Yurou. Namun, saya pikir, apa yang Anda lakukan bahkan lebih berlebihan daripada mengakui kekalahan secara langsung. Tidak ada gunanya membodohi kami seperti ini, bukan?" Saya mendengar dua orang berbicara. Ye Tianzong tidak bisa membantu tetapi merasakan api yang tidak diketahui di dalam hatinya. Mungkinkah aku begitu tak tertahankan di mata mereka? Ye Tianzong mengangkat kepalanya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Nona Gu datang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda adalah tamu yang diundang Tuan Ye hari ini, dan saya cukup sopan kepada Anda. Dan jika kami harus melakukannya lagi dan lagi, jika orang ketiga mengincarnya dan mengejeknya, silakan pergi, lagi pula, kita masih harus membuka pintu untuk bisnis." Dalam pikiran Mes Gu, pemikiran orang-orang ini sangat kotor. Pasien-pasien ini tentu saja tidak dibayar ekstra. Namun Ye Tianzong memiliki jaringan koneksi dan sumber daya yang relatif besar, jadi jika dia ingin merekrut orang-orang ini untuk mendukung situasi dalam waktu singkat, hanya dia yang dapat melakukannya. Mungkin beberapa dari mereka sakit, tapi mereka pasti ada di sini hanya untuk membantu. Namun meski begitu, dia harus melindungi Ye Tianzong dengan baik. Setelah menderita kerugian barusan, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu bukan Nona Gu. Apakah Ye Tianzong menuangkan sup ekstasi ke tubuhmu? Mengapa kamu begitu protektif terhadapnya? Zhang Chunqin tidak yakin. Setelah bergegas keluar, dia berkata dengan sungguh-sungguh, dia jelas membayar orang untuk datang mendukungnya. Dia sengaja mengadakan pertunjukan untuk kita. Kemarin, dia terus mengundang kita untuk datang dan menonton. Bukankah ini sudah jelas? Ya, Nona Gu, saya dengar Anda dan bibi Anda berada di perusahaan yang berinvestasi dan bekerja sama, dan mereka juga orang-orang yang berstatus dan berstatus. Tidak perlu bergaul dengannya di sini. Apakah Anda kekurangan uang atau sesuatu? Jika demikian, kondisi saya di rumah Su Tiantian cukup bagus, Anda hanya perlu memberitahu saya dan saya pasti akan membantu Anda. Su Tiantian datang. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat secara khusus pada Xiao Mei di sebelahnya. Kedua kakak beradik itu sepertinya sudah selesai mendiskusikannya secara pribadi. Pihak lain segera mengerti dan mengangguk dan berkata, "Semuanya, kalian semua boleh pergi. Uang sudah diberikan, tapi tidak perlu bertindak. Kami punya uang di sini, jadi kami biarkan saja kamu keluar dan bersenang-senang. Jika ada yang ingin mendapat uang lebih,
kita bisa memesan restoran dan kamu bisa pergi makan siang lalu pergi. Tidak banyak pasien di klinik ini, apalagi keterampilan medis. Saya harap kamu tidak perlu menyia-nyiakannya waktu di sini lagi. Dengarkan ini. Ye Tianzong tidak bisa tertawa atau menangis. Tampaknya karena dia tidak memiliki pasien, masalah membayar ekstra untuk datang dan membantu aktingnya telah terkonfirmasi. Ren Dongguo ingin marah, tetapi disela oleh Ye Tianzong. Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Dong tua yang berdiri tidak jauh dari situ. Lao Dong memahami hal ini. Setelah sekadar mendengarkan, dia akhirnya mengerti. Orang-orang ini seharusnya adalah kerabat dan teman Ye Tianzong, mereka tidak percaya bahwa dia memiliki keterampilan medis, apalagi ada pasien yang menemuinya. Jadi, sekarang semua orang mengejek bahwa untuk menarik perhatian semua orang, mereka sebenarnya mengeluarkan uang untuk menyewa tambahan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua pasien ini nyata, dan mereka semua adalah orang-orang yang tertarik dari klinik Tianjinxiang. Mereka semua terkesan dengan keterampilan medis Ye Tianzong. Satu orang dapat memilih dokter dari seluruh klinik. Keterampilan luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Saya datang ke sini karena reputasi, dan dipimpin oleh Dong yang lama. Semua orang tahu bahwa kondisi saya sudah sembuh, jadi saya berperilaku sangat tertib. Tapi sekarang, tiba-tiba mendengar apa yang tampak seperti perkataan seorang gadis kaya, mereka saling memandang dengan bingung, dan pada saat yang sama mulai berbicara dengan suara pelan. Untuk apa wanita ini ada di sini? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali? Wanita yang datang untuk bertindak sebagai tambahan ini, bukankah menurutnya kita dipekerjakan oleh orang lain? Lucu kan? Orang-orang bahkan bisa menangani klinik Tianjinxiang. Bisakah kita tidak datang? Bahkan, saya khawatir jika pengaruhnya semakin besar dan semakin banyak orang yang datang ke dokter, lalu kapan saya bisa temui Tuan Ye dokter untuk saya? Cepat pergi, apa yang kamu lakukan di sini menghalangi kami? Kita perlu ke dokter. Temui dokter. Temui dokter. Temui dokter. Ketika sampai pada kegembiraan, pasien-pasien ini benar-benar mulai berteriak. Karena ada begitu banyak orang dan suaranya relatif tinggi, suaranya sangat kuat sehingga orang-orang dari seluruh jalan tertarik. Entah mereka orang yang lewat, tetangga sekitar, atau pemilik toko dan karyawan, mereka semua datang untuk menonton. Apakah tambahan ini begitu berdedikasi? Xiao Mei mundur beberapa langkah karena ketakutan. Tetapi ketika Su Tiantian akan meninggal, dia masih harus tegar dan berkata dengan agak menghina, dedikasi adalah karena dedikasi. Tampaknya uang yang Ye Tianzong berikan kepada mereka tidak biasa. Bagaimana dia bisa bekerja begitu keras? Karena dia ingin untuk memberi mereka lebih banyak uang, lalu teruslah membuang uang. Su Tiantian selesai berbicara dan mengembalikan masalahnya. Biarkan Xiao Mei menemukan pengeras suara dan memberi mereka uang. Namun, saat Dong tua melihat pemandangan ini, dia tersenyum dingin. Dia tahu betul bahwa sudah waktunya dia mengambil bagian dalam masalah ini. Ada pengeras suara, ini yang dia persiapkan sebelumnya, tapi kalau hari ini lebih banyak orang, apakah akan menimbulkan penyerbuan atau akibat yang tidak perlu? Tiba-tiba, orang-orang ini sebenarnya tahu aturannya dan masuk akal. Penggunaan speaker besar ini memiliki kegunaan luar biasa lainnya. Tanpa penjelasan apapun, dia segera menemukan tempat yang tinggi, mengambil pengeras suara, dan berteriak keras, semuanya, harap diam. Dokter, Ye pasti akan mentraktir semua orang hari ini, jadi semuanya harap tenang dan tenang, kami akan mengurusnya sekarang. Orang-orang ini hanyalah orang yang lewat yang tidak mengetahui situasinya. Setelah situasi teratasi di sini, kami akan segera mulai menemui dokter. Dokter, Ye tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran, tetapi juga sangat cepat dalam melakukan hal-hal, memastikan bahwa obatnya akan menyembuhkan penyakitnya. Anda percaya padaku dan dokter? Ye? Oke, bagus. Semua orang mendengarkan dokter. Ye? Semua orang mendengarkan dokter. Ye. Setelah semua orang meneriakkan beberapa patah kata, suara bising itu segera menjadi sunyi. Mereka menuruti perintah dan menjaga kecepatan, entahlah, tapi ini juga karena mereka adalah prajurit yang telah dilatih secara ketat. Segera setelah itu, direktur lama itu turun, lalu berlari ke arahnya, sambil berteriak dengan hormat, Presiden Ren, dokter. Ye, tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Tidak mungkin bagi ekstra untuk bekerja begitu keras, dan selain itu, sepertinya aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Oleh karena itu, Zhang Chunqin segera bergegas keluar dari kerumunan, melihat ke arah Dong tua,
dan bertanya, jika saya ingat dengan benar, Anda sepertinya adalah Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Union. Dong Tua, saya pergi ke tempat Anda sebelumnya. Saya sudah ke dokter, tapi kenapa kamu ada di sini? Hei, halo, Tuan Zhang. Identitas saya yang lain adalah saya adalah anggota Kamar Dagang Linceng. Dengan kata lain, Presiden Ren adalah atasan langsung saya. Kalau begitu saya di sini hari ini terutama untuk melakukan tugas lain, yaitu memimpin pasien-pasien ini untuk datang berobat. Mereka dulunya adalah pasien di klinik Tianxixiang. Namun, setelah kinerja sempurna Tuan Ye menjatuhkan klinik Tianjinxiang, pasien-pasien ini tentu saja datang ke sini karena reputasinya. Tidak ada yang namanya tambahan. Lagi pula, pada saat itu, ada juga siaran langsung online, hal ini diketahui semua orang. Kata-kata yang menakjubkan. Awalnya, semua orang mengira orang-orang ini datang ke sini hanya untuk bercanda. Kok bisa banyak orang yang tiba-tiba datang ke sini untuk berobat ke dokter, pasti ada yang tidak beres kalau ada yang tidak beres. Namun, saat kata-kata Dong Tua keluar kemudian, semua orang di klinik Tianjinxiang menahan napas dan tidak dapat mempercayainya. Setelah Dong Tua selesai berbicara, Ye Tianzong hanya tersenyum dan mengangguk, sedangkan Ren Dongguo sudah mengetahuinya, meskipun penampilannya di Tianjinxiang sangat tidak memuaskan. Tetapi ketika saya tiba hari ini, saya sangat gembira, dan semua yang saya lakukan diatur dengan baik. Saya menepuk bahu pihak lain, mengangguk dan berkata, "Yah, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Jaga pasien-pasien ini dalam keadaan baik. Sebentar lagi, Tianzong akan beri mereka perawatan medis." Dongguo, kamu tahu ini. Zhang Chunqin sedikit gila, dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di depannya, dia meraung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebelum Ren Dongguo sempat menyelesaikannya, Su Tiantian dan Xiao Mei, yang telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru datang, mengepung Ye Tianzong dan Lao Dong, dan bertanya dengan sengit, "Apa maksudmu, runtuhnya klinik Tianjinxiang disebabkan oleh Ye Tianzong? Ada rumor di luar bahwa ada seorang master yang bisa menantang semua dokter di klinik sendirian. Tidak peduli siapa dia pada akhirnya akan dikalahkan. Setelah dia selesai, Tianjinxiang akan mengumumkan penutupannya. Dan pasien lainnya, mereka semua pergi ke klinik masing-masing untuk mendapatkan perawatan medis, dan penyebaran informasi dari mulut ke mulut di antara orang-orang mungkin berdampak pada seluruh industri pengobatan Tiongkok. Orang ini sebenarnya adalah Ye Tianzong." Para suster berteriak dengan keras. Ren Yurou, Huan dan yang lainnya tetap diam, tapi ada kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat Ye Tianzong, mereka merasa sangat malu pada diri mereka sendiri. Jelas bahwa Ye Tianzong telah memenangkan ini melalui kekuatannya sendiri, tetapi untuk menanyainya, mereka hanyalah orang-orang yang membayarnya. Tuduhan semacam ini hampir seperti penghinaan. Jika masalah ini ditimpakan padanya, saya khawatir reaksinya akan lebih intens daripada reaksi tenangnya. Itu benar. Itu dokter Ye. 2 hari lalu, ketika dia mengetahui bahwa klinik Tianjinxiang hanyalah nama palsu, dia mengambil tindakan tegas. Klinik ini tidak hanya mengenakan biaya yang mahal, tetapi juga tidak sesuai dengan namanya. Keterampilan medisnya rata-rata dan pada dasarnya mengandalkan penipuan. Jika Tuan Ye tidak muncul tepat waktu, saya khawatir mereka akan menipu lebih banyak pasien. Semua pasien ini datang ke sini secara spontan. Terlebih lagi, setelah perawatan hari ini, akan ada banyak pasien yang datang ke sini. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah, Dokter Ye, bisakah Anda menjadi dokter yang sibuk? Ngomong-ngomong soal. Dong Tua mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata sambil tersenyum. Bersambung.